Summa qala hafidhahullahu ta'ala at-tanaji. At-tanaji itu berbisik-bisik, berbicara dengan suara sir. Ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kuntum salasatan fala yatanajasnani duna sahibihima fa inna dzalika yuhzinuh. Kalau kalian duduk bertiga, fala yatanajasnani duna sahibihima, maka jangan dua orang itu misah sendiri atau ngobrol sembunyi-sembunyi, ngobrol sendiri dengan suara kecil, ya, suara sir tanpa melibatkan orang yang ketiga. Kenapa? Fa inna dzalika yuhzinuh, karena itu akan membuat dirinya sedih. Ya. Sedih di sini karena dia ngobrol berdua saya tidak diajak, atau bisa jadi suuzon. Ini kan kita bertiga, terus mereka ngobrol dua orang tidak mengajak saya. Bisa jadi saya yang diobrol ini, saya yang dibicarakan ini. Suuzon jadinya. Maka mimbabil adab kalau mereka bertiga, ya, mereka bertiga lantas dua orang mau berbicara, ya, mau berbicara secara sir, maka hendaknya jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Kenapa? Karena meninggalkan sendirian satu orang ini, ya, tadi membuat dia sedih atau bisa suuzon. Karena itulah warid dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau kalau bertiga, lantas beliau ingin bicara empat mata dengan salah seorang kawannya, ada orang lewat, dia panggil, sini dulu, ikut nimbrung, duduk bersama kami, jadi 4 orang. Setelah sudah jadi 4 orang, beliau pun mengajak 2 orang ini bicara 4 mata. Ini yang ditinggal sudah enggak sendirian, tidak ada masalah, sudah keluar dari larangan. Dan ini diantara bentuk pemahaman para sahabat terhadap zahir hadis, pengawalan terhadap zahir hadis. Yang 3 orang ditinggal 1, artinya kalau ditinggal 2 sudah aman, sudah, ya, sudah aman. Baik. Termasuk dalam kategori ini adalah 3 orang, ya, 3 orang, kemudian 2 orang bicara bahasa daerahnya sendiri, yang satunya nggak paham, walaupun suaranya besar, tapi pakai bahasa daerahnya sendiri, satunya nggak paham. Ini juga nggak layak dilakukan, karena ilatnya bukan masalah sembunyi-sembunyi, terang-terangan, kedengaran atau tidak, bukan masalah itu, tapi itu akan membuat orang yang ketiga sedih karena nggak diajak, atau bisa suuzon. Dan itu juga ilat ini bisa ada walaupun dia terang-terangan bicaranya, ya, tidak 4 mata dengan suara yang besar, tapi dengan bahasa yang tidak dipahami orang yang ketiga. Ini juga bisa membuat sedih dan bisa suuzon orang tersebut. Maka ini juga masuk dalam larangan ini. Maka hendaknya kalaupun dia ingin bicara 4 mata, maka dia berpisah dari majelis 3 orang itu, biarkan dulu majelisnya bubar, 3 orang itu baru bicara 4 mata, atau dia panggil orang lain, atau dia berbaur dengan orang lain, majelis yang lain, kemudian dia bicara 4 mata, agar tidak membuat orang yang ketiga itu sedih. Tsumma qala hafidhahullahu ta'ala tahrimul ma'azif, haramnya alat-alat musik. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Demi Allah, ini ya, ada lam taukid di depan dan nun taukid di belakang. Maka lam ini waqi'un fi jawabil qasam. Lam ini terletak di jawaban sumpah. Takdirnya wallahi la yakunanna. Ya, demi Allah, ada sumpah yang dihilangkan di situ. Demi Allah, betul-betul akan ada dari umatku, yakni umat Islam, ya, umat al-ijabah di sini, umat yang menerima dakwah beliau, yakni umat Islam, akan ada dari umatku aqwamun, sekelompok orang yang yastahillun, ya, menghalalkan, kata Syekh, ay yastarsiluna fi fi'liha kastirsalihim fil halal. Nah, perhatikan di sini makna faedah yang kita bisa dapatkan. Makna yastahillun di sini, ya, menghalalkan, ya, menghalalkan, yakni mereka melakukan hal tersebut, sering melakukannya, istirsal, yakni melakukan hal tersebut secara sering, sebagaimana mereka melakukan sesuatu yang halal. Ya. Jadi kalimat yastahilluna di sini bukan mereka menghalalkan yang haram, enggak. Jelas sampai sini? Tapi kalimat mereka menghalalkan, yakni mereka tahu itu haram, keyakinan mereka tetap haram, cuman kalimat menghalalkan yakni mereka melakukannya terus-menerus sehingga seperti sesuatu hal yang halal. Jelas sampai sini ya? Jadi kalimat yastahillun bukan berarti mereka menghalalkan yang haram, bukan. Karena seandainya itu yang terjadi, menghalalkan al-hira, perzinahan, menghalalkan sutra dan semacamnya, terutama zina ini yang pertama. Karena haramnya zina ini perkara yang maklum fi dini bil darurah. Semua orang tahu zina dilarang, bahkan semua agama.
Ya, secara umum semua agama malah melarang perzinahan ini. Maka seandainya dia menghalalkan zina, tentunya dia kafir. Menghalalkan perzinahan itu kafir, keluar dari Islam. Maka tidak mungkin lagi dikatakan min ummati, dari umatku. Perhatikan umat di sini, yakni dia masih muslim, dia tidak kafir. Maka kalimat yastahilun di sini bukan mereka menghalalkan yang haram, tapi mereka melakukan hal tersebut dalam keadaan mereka meyakini haramnya, namun karena sering mereka melakukannya, seakan-akan itu seperti perkara yang mubah, yang seperti yang biasa mereka lakukan. Itu makna yastahilun. Maka perhatikan ini syarah dari ta'liq dari Syekh penting dalam hal ini. Yastahiluna ay yastarsiluna fi fi'liha kastirsalihim fil halal. Mereka terus-menerus melakukannya sebagaimana mereka terus-menerus melakukan yang halal. Jelas ya? Jadi bukan makna yastahilun mereka menghalalkan. Baik. Cuman yang bisa kita petik dari kalimat yastahilun di sini, yakni mereka melakukannya seakan-akan itu perkara yang halal, menunjukkan bahwa perbuatan ini haram. Ya. Kalimat yastahilun menunjukkan mereka melakukan ini seakan-akan itu halal, padahal mereka meyakini haram. Namun mereka melakukannya seakan-akan itu halal, menunjukkan bahwa 4 perbuatan di sini adalah perkara yang haram. Apa 4 perbuatan tersebut? Yang pertama al-hira, yakni az-zina. Ya, dengan semua macam bentuknya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan. Nah, al-hira wal harir, yakni pakaian sutra. Sutra bagi laki-laki tentunya. Ya, sutra diharamkan bagi laki-laki. Kecuali kalau ada hajat seperti dia kulitnya sensitif, ya, bisa kambuh gatal-gatalnya kalau tidak pakai kain yang lembut, maka diizinkan dia pakai sutra. Ya, sebagaimana yang warid dari sebagian sahabat memakai sutra untuk penyakit gatal-gatal yang dia alami. Wa illa asalnya sutra haram bagi laki-laki. Wal khamar, minuman keras dengan semua macam bentuk mereknya, ya, mereknya dan seterusnya. Wal ma'azif, dan alat-alat musik. Maka alat musik itu keharumannya tersendiri, terpisah dari pengharuman nyanyian dan lagu. Adapun al-ghina itu nyanyian, ya, yang juga diharamkan dalam Islam, ya, yang disebut oleh siapa? Para sahabat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dalam tafsir firman Allah Ta'ala, wa minan nasi man yashtari lahu al hadithi liyudilla an sabilillah, yakni al-ghina, nyanyian. Maka nyanyian punya hukum tersendiri, alat musik juga memiliki hukum tersendiri, sama-sama haram maksudnya. Yakni nyanyian tanpa alat musik itu haram, sebagaimana alat musik tanpa nyanyian juga haram, dan kalau digabungkan dua-duanya jadi 2 keharaman. Jadi dua keharaman. Taib. Dan tentunya sebagaimana yang sudah ma'ruf, al-ma'azif menggunakan alat musik, ya, pembolehannya hanya pada keadaan-keadaan tertentu, yaitu pada acara walimatul urs, itu pun hanya dengan ad-duf, apa namanya? Kalau kita sekarang kayak orang kasidahan, ya, kasidah. Ya, kasidahan tentunya tanpa ada alat yang lain, gerincing-gerincing yang lain, ya, murni duf saja, ya, gendang dan semacamnya. Itu pun hanya pada pesta pernikahan. Dan penjelasannya di tempat yang lainnya tentang pembolehan pengecualian tersebut. Namun asalnya alat musik tersendiri tanpa lagu, tanpa nyanyian itu dilarang, diharamkan. Demikian pula sebaliknya, dan kalau digabungkan dua-duanya jadi 2 perkara yang diharamkan, dan dua-duanya merupakan kabira minal kabair, merupakan dosa besar. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini tidak berbicara mengenai liriknya. Kalau liriknya juga mengandung hal yang haram, lirik kesyirikan, lirik perzinahan, lirik maksiat, maka jadi 3 dosanya. Alat musiknya, nyanyinya, dan liriknya merupakan kadzib, kedustaan, mungkar, mengajak kepada kefajiran, dan seterusnya. Taib, wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup dulu pertemuan hari ini. Insyaallah taala besok kita lanjutkan. Saya berpikir bisa khatam untuk pekan ini, tapi kelihatannya nggak bisa, ya. Kemungkinan pekan depan insyaallah khatamnya. Nam wal ilmu indallah, nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.